Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sanak BTV. Halo, apa kabarnya? Semoga selalu sehat ya, dimanapun, kapanpun kamu berada. Sejauh mata memandang, panjang banget intronya. Sanak BTV kembali hadir ngobrol prestasi di layar kaca Sanak BTV, menemani hari ini pastinya ya bersama dengan aku, siapa lagi? Yang namanya Puspa cuma satu. Kalau namanya yang Puspa yang lain mungkin banyak. Dan pemirsa, setiap di Ngota pastinya selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang keren banget, yang pastinya berprestasi karena nama programnya Ngobrol Prestasi. Terus juga pastinya hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Di sebelah aku ada Dani. Halo Dani. Halo Kak. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Kakak gimana kabarnya? Aku agak sakit nih Dani. Sakit apa tuh? Sakit apa ya? Kemarin sih asam lambung ya, gratitis kemarin. Jangan sampai sakit hati deh. Aduh, itu anti. Kita barisan anti patah hati. Nah, mungkin pemirsa ini penasaran nih, Dani ini siapa sih? Boleh kenalin dong diri kamu ke pemirsa di rumah dan asal sekolahnya dari mana nih, dan kemarin sempat ikut kegiatan apa nih Dani? Oke Kak, thank you. Oke, halo semuanya, kenalin nama aku Dani Putra Febriansyah, teman-teman bisa panggil Dani. Dani merupakan seorang remaja berusia 17 tahun yang sekarang sedang duduk di bangku SMA di SMA Singkarulus. Nah, akhir-akhir ini, baru-baru ini banget, Dani juga dapat kesempatan nih Kak untuk ikut langsung mewakili Provinsi Bengkulu ke tingkat nasional dalam acara tingkat nasional yaitu Parlemen Remaja dari DPR RI. Oke, penonton, saya mau tepuk tangannya penonton. Penonton, aduh. Nih, sorry ya Dani ya, penonton aku ini emang kadang suka makan gaji buta Dani gitu. Mereka tepuk tangan aja males kadang. Aduh, ya ampun, sorry banget. Tapi ini Dani remaja berusia 17 tahun dan aku remaja akhir di umur 20 akhir. Oh ya, kemarin ikut kegiatan Parlemen Remaja. Iya. Wah, ini mungkin yang baru tahu ya, ada kegiatan yang namanya Parlemen Remaja. Aku juga baru tahu nih, ada kegiatan Parlemen Remaja. Boleh cerita nggak sih Parlemen Remaja ini apa sih, Dani? Oke Kak, jadi Parlemen Remaja itu adalah kegiatan edukasi politik dan demokrasi untuk siswa-siswi SMA sederajat se-Indonesia. Jadi ini tuh udah ada sebenarnya sejak tahun 2008 Kak. Udah lama ya, udah lama banget. Nah, ini di tahun 2024 acara ini diselenggarakan lagi, di mana kemarin itu di Wisma Kopo di Bogor, Wisma DPR. Kemudian habis itu lanjut ke gedung DPR RI langsung. Jadi di Bogor 3 hari, terus 3 harinya di Jakarta kayak gitu. Nah, ini juga kegiatannya tahun ini pecah rekor banget karena ada 12.000 pendaftar gitu. Wow, banyak banget. Banyak banget. Dan sekarang yang berpartisipasi untuk kesempatan tahun ini ada 138 orang dan alhamdulillah Dani salah satunya. Oke, wah keren banget loh, 12.000 pendaftar. Nah, benar. Banyak banget, tapi programnya udah lama ya, udah dari 2008. 2008. Sekarang 2024, dan memang goal set tuh adalah pengen anak-anak SMA tuh punya edukasi soal politik. Benar, ya dari kecil. Biar kita nggak buta politik kayaknya ya. Kayak banyak anak-anak kuliah tuh yang kayak nggak peduli banget. Tapi kegiatannya tuh berapa lama sih dari? Oke, jadi kegiatannya itu selama 6 hari. Jadi ya selama 6 hari itu kita belajar banyak seputar gimana caranya kita itu yang peserta terpilih menjadi DPR sungguhan gitu. Karena simulasi. Iya, simulasi. Ya. Karena Parlemen Remaja itu kayak prinsip atau konsepnya lebih ke role play gitu sebagai DPR sungguhan. Jadi kemarin itu Dani beneran ikutin rangkaian kegiatan kayak DPR beneran gitu Kak. Mulai dari kayak rapat kerja, kemudian ada kita juga kunjungan kerja. Waktu itu Dani jadi ketua kunjungan kerja ke IPB University. Kemudian kita juga langsung membahas DIM atau daftar inventaris masalahnya di rapat-rapat kayak rapat dengar pendapat umum atau rapat paripurna, dan itu beneran kita rasain kayak apa yang dilakukan oleh DPR gitu, dan tentunya juga pemantauan dari kakak-kakak panitia penyelenggara. Bisa jadi manifesting, siapa tahu nanti jadi DPR beneran. Tidak ada yang tahu ya Kak. Iya, bener. Coba dulu aja, kan ya simulasi dulu nggak apa-apa.
6 hari, lumayan banyak banyak. dong ya kegiatannya. Dan itu pasti padat banget, bisa aja dari pagi sampai malam. Ada kunjungan kampus juga ya? Ya gitu, kayak kunjungan kerja. Kunjungan kerja itu buat kita sebelum rapat itu kan pasti kita butuh data-data konkret, sama kita bakalan liatin apa sih yang sebenarnya beneran terjadi di lapangan gitu. Nah waktu tahun ini fokusnya itu ke tema pendidikan. Jadi kita itu kunjungan kerjanya ada yang ke IPB University, ada ke SMK Bogor sama SMA Bogor Raya. Dan tadi dapat kesempatan ke IPB University untuk ngebahas soal pembiayaan perguruan tinggi. Pasti langsung mau kuliah di IPB. Iya bener banget, kok kakak tahu sih? Iya dong, pasti karena kamu udah kunjungan ke sana, pasti udah ngeliat. Terpesona Ya. langsung ya. Wah ini kampusku di masa depan. Seru ya, tapi 6 hari kan lumayan panjang, apalagi ada kunjungannya, pasti capek banget. Tapi ada nggak sih satu bagian dari kegiatan itu yang bikin kamu kayak the most unforgettable moment gitu, yang paling nggak bisa dilupain? Yang paling nggak bisa dilupain tentunya acara intinya banget itu di acara puncak hari keempat kalau aku nggak salah ya. Itu rapat paripurna sih, rapat paripurna. Jadi aku kayak beneran duduk di kursinya DPR gitu kan, merasakan sensasi gimana sih sistematika persidangan yang bener-bener dilakuin DPR yang sesungguhnya gitu kan. Dan itu momen nggak akan aku lupakan seumur hidup, karena aku bisa berbicara gitu kan langsung. Waktu itu juga kita memperdebatkan tentang permasalahan-permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia untuk netapin nih keputusan atau undang-undang mana yang bakal kita pertahankan. Yang pasti lebih empuk dari beanbag yang kita duduki. Wah, sampai paripurnanya juga ada ya? Iya, semuanya. Keren banget. Bahas pendidikan. Waduh, itu semua anak-anak SMA dari seluruh Indonesia ya? Iya, dari seluruh Indonesia. Jadi untuk Provinsi Bengkulu tahun ini tuh ada 2 orang yang terpilih, aku sama rekan aku di SMA 1 Rejang Lebong. Oke. Ya, nah sebenarnya setiap provinsi itu beda-beda Kak, berapa orang tergantung dapil atau daerah pemilihan yang biasanya itu tuh terbagi ketika kita ada mau pemilu gitu, pemilihan umum. Oke. Iya, biasanya ada dapil yang satu provinsi itu dapilnya ada 10. Berarti 10? Iya, berarti 10 orang gitu. Nah, kebetulan di Bengkulu cuma ada 1 dapil, yaitu dapil Bengkulu. Jadi dia dapat kesempatan untuk 2 orang. Makanya pesertanya kan kita ada sekarang 38 provinsi, tapi pesertanya ada 138 kayak gitu. Oh gitu, wah beruntung banget ya yang dapil sampai Iya 10. benar. Jadi kesempatannya banyak. Banyak banget. Tapi itu cuman untuk anak-anak SMA ya? Iya, untuk anak SMA. Kalau parlemen remaja buat anak SMA sederajat gitu. Ada juga Pak teman-teman SMK, teman-teman MA gitu. Tapi untuk kakak-kakak kuliah kayaknya bukan di parlemen remaja. Gitu. Oke, Iya. parlemen remaja akhir ya. Enggak dong ya. Wih, seru banget loh pemirsa. Maksudnya bisa ikut kegiatan ini, bisa simulasi ala-ala menjadi, enggak ala-ala juga sih. Iya. Maksudnya kayak mencoba menjadi anggota DPR RI seutuhnya. Selama 6 hari aja tapi. Kalau 5 tahun mah ikut ini ya, ikut pemilihan kemarin harusnya. Pemirsa jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan kembali lagi masih bersama aku dan juga Dani di Kota Ngobrol Prestasi. Oke, Sobat PTV ada masih menyimak Kota Ngobrol Prestasi masih sama aku, host fenomenal lah, enggak dong. Masih sama Puspa tentunya dan juga sama Dani di sebelah aku di sini, dan kita masih ngobrol-ngobrol terkait dengan prestasi Dani tadi. Oh iya, tema kita hari ini belajar ikut andil untuk negeri melalui Parlemen Remaja 2024. Lupa tadi ya dibilangin ya. Oke, nah tadi kita sempat cerita kegiatannya ya, kegiatan Parlemen Remaja ini yang memang panjang banget kegiatannya, 6 hari. Aku kayaknya kalau 3 hari jadi kayak gitu udah lemes. Tapi ini 6 hari keren banget. Nah, tapi kan tadi sempat dibilang sama Dani kalau kegiatan ini tuh ada 12.000 pendaftar. Nah, pertama kali Dani tahu ada kegiatan Parlemen Remaja dari mana sih? Oke, jadi aku udah tahu Parlemen Remaja sejak aku SMP gitu. Oh. Karena aku lihat ada info untuk tentang Parlemen Remaja. Nah, terus for your information juga Kak, waktu kelas 10 aku udah coba mau ikut gitu kan. Terus baru sempat buat akunnya aja, terus nggak ikut daftar. Oke, nggak apa-apa. Kelas 11 aku coba lagi.
Itu benar-benar aku effort untuk kelas 11 sampai aku mentoring sama kakak-kakak yang tahun-tahun sebelumnya gitu kan, benar-benar se-prepare itu, terus nggak lolos. Nggak dapet aku di tahun kedua aku di SMA itu. Terus tahun terakhir nih kelas 12 yaitu sekarang aku coba dengan kayak ya sudah deh nothing tulus aja gitu kan. Aku persiapin seadanya lah gitu ibaratnya, tapi aku tetap fokusin juga kalau ini bisa, kalau memang emang rezekinya ya udah, kalau nggak juga nggak apa-apa, dan akhirnya dapat gitu. Wih, tahun memang harus terakhir banget ya. Iya, terakhir banget. Jadi tuh rangkaian kegiatannya tuh aku udah tahu sejak SMP, jadi aku benar-benar fokus sampai mungkin ketika aku udah kelas 3 SMA-nya aku udah dalam banget gitu ya mengenal parlemen remajanya. Karena rangkaian seleksinya itu benar-benar seberat dan sesusah itu sih menurut aku. Sesusah apakah itu pemirsa? Tapi kamu sempat bilang kalau ada buat akun gitu-gitu. Itu buat akunnya website gitu ya? Iya, benar. Oh, ada websitenya? Iya, website parlemenremaja.go.id. Nah, di sana itu untuk kita ikut pendaftaran, ikut seleksi, kita ikut dulu tahap pertamanya, yaitu kita penuhin administrasi atau portofolionya. Ada 3 elemen ini, satu portofolio, kemudian yang kedua menulis esai. Ini bobotnya paling gede gitu kan. Dan esai itu kita tulis sesuai dengan tema. Kalau tahun ini itu tentang pendidikan, kalau tahun sebelumnya ada tentang kesehatan, ada tentang hukum gitu. Nah, terus yang satu lagi ada video kampanye gitu, kayak kita buat video apa yang saya lakukan kalau misalnya saya kepilih menjadi legislator DPR RI gitu. Oh, itu tahapan pertama tuh? Iya, tahap pertama itu. Tahap pertama. Itu ada berapa tahapan tuh kalau misalkan? Sebenarnya cuma kalau untuk kita lolos jadi peserta terpilih, ikut yang tahap pertama itu aja udah lolos gitu. Maksudnya udah langsung kalau misalnya kepilih ya lolos, kalau enggak gitu. Tapi ketika udah lolos, kemudian aku berniat untuk ikut ambil bagian jadi pimpinan DPR-nya nih di sana, nanti ada seleksi khusus lagi. Oh, ada seleksi lagi. Ya, berarti yang tahap 1 ketika mereka lolos nih, ketika mereka udah ikutan aja untuk kegiatan parlemen remaja. Tapi kalau misalkan kayak nanti ketika role play-nya jadi ketuanya benar. Oh, itu seleksi lagi. Iya, aku ikut seleksinya waktu itu kan. Dan alhamdulillah kepilih jadi ketua kunjungan kerja di IPB University itu. Jadi aku ketua kunjungan kerjanya gitu. Keren loh. Tapi maksudnya lumayan ya untuk anak SMA udah lumayan bikin esai ya. Luar biasa. Aku aja mungkin kalau esai itu sebenarnya bikin mumet tuh karena apa ya? Karena kadang kita stuck dengan nggak tahu mau nulis apa lagi. Kayaknya udah semua gitu. Iya, apalagi ada ininya nggak sih? Ada aturan berapa katanya nggak sih? Maksimal 1000 kata kalau. Oh, 1000 kata. Oke. Dan kadang juga ada yang minta benar-benar dibikin sampai menuju 1000 kata. Bener. Kalau aku kemarin itu kelebihan, Kak. Oh, kelebihan. Iya, kelebihan. Jadi aku harus revisi ulang terus kayak harus dipangkas lagi. Iya, betul. Kamu sempat bilang kalau kamu mentoring ya sebelumnya, sebelum yang lolos jadi parlemen remaja itu kamu sempat mentoring. Itu mentoring itu sesuai kebutuhan kamu, apa aja memang yang kamu mentoring sama alumni itu? Oke, untuk yang tahun ini juga kebetulan aku mentoring khusus gitu kan dari kakak alumni tahun sebelumnya gitu. Nggak yang cuma dari Dapil Bengkulu aja, tapi aku juga belajar banyak sama kakak-kakak, contohnya dari Dapil Yogyakarta gitu. Nah, aku belajar banyak dari seputar pengalaman mereka yang di sana waktu mereka mau pendaftaran tuh gimana sih biar strategi mereka lolos gitu. Ya, jadi kayak bahkan aku sama kakak-kakak alumni itu sering melakukan bimbingan secara misal Zoom meeting dan seterusnya, itu seintensif itu Kak. Kayak misal kita sama-sama ngebedah esai yang aku buat gitu, atau sekedar mencantumkan prestasi di portofolio pun itu juga butuh pertimbangan gitu, butuh masukan kayaknya ini nggak usah deh, atau yang ini aja deh yang kamu masukin gitu. Gitu. Ribet ya ternyata. Ribet, luar biasa. Ribet banget, karena kirain proses seleksinya tuh ada interview, makanya dari interview gitu kan. Ternyata enggak ya. Jadi memang tulisan yang betul-betul dinilai. Sama video. Sama itu, video. Kan, Oh iya, video kampanye. Video kampanye itu ini ya, seputar tema pendidikan ya berarti ya? Iya, seputar tema pendidikan, sama kira-kira aku sebagai orang yang mencalonkan diri nih sebagai legislator bakalan melakukan apa. Jadi selaras juga sama fungsi dan wewenang DPR RI di video itu aku ngejelasin. Oke. Tapi lumayan ya riset kamu ya Dani, dari SMP udah tahu ada parlemen remaja.
pas SMA langsung daftar. Gas, Gas semuanya. Oke, tapi seru ya, maksudnya proses seleksi ini kan juga beragam ya. Ada yang proses administrasinya, dan bahkan setelah kamu terpilih pun kamu harus melakukan bla 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 dan segala macam. Tapi proses sampai kamu akhirnya berangkat itu apa sih yang kamu persiapin? Yang sampai akhirnya berangkat gitu. Nah, jadi setelah kita seleksi yang 3 tahapan tadi, yang ada portofolio, esai sama video, kemudian terpilih, nanti ada banyak banget info yang dikasih tahu sama kakak-kakak panitianya, sama dibentuk namanya fraksi. Jadi fraksi itu kayak perkumpulan atau partainya deh, gitu, atau partainya. kelompoknya gitu, kelompoknya. Dan aku tergabung ke fraksi paling besar di Parlemen Remaja 2024, yaitu fraksi Kutai, berjumlah 30 orang gitu. 30 Iya, karena kalau fraksi-fraksi lainnya itu cuma belasan gitu Kak orangnya. Nah, di fraksi itu kita bahas banyak tentang gimana nih caranya kita membedah daftar inventarisasi masalah itu tadi. Ya, untuk tahun ini ada 3, pembiayaan perguruan tinggi, kurikulum, sama sertifikasi guru. Jadi kita sebelum berangkat sering banget untuk ngebahas itu, mau dari chat group atau juga Zoom meeting gitu kan, untuk ngebahas, oh ini kalau misalnya kita setuju untuk menetapkan undang-undang ini alasannya kenapa, atau kita mau ada yang harus kita revisi itu kenapa, dan seterusnya. Dan itu kita diskusi dengan teman-teman seluruh Indonesia, yang mana pasti ada dong masuk dan nggak masuk pendapatnya gitu satu sama lain. Namanya juga ngumpulin orang rame ya, nggak semuanya sama nih. Kepala boleh sama hitam, tapi entah dalamnya ada yang abu-abu ya, entah ada yang merah, kuning, hijau, biru. Luar biasa. Keren banget loh pemirsa. Nah, kita mau ngobrol lagi sama Dani setelah ini pemirsa. Kita masih ada satu segmen lagi, masih sama Dani dan aku Puspa pastinya. Tentunya pas masih di Ngobrol Prestasi. Sobat TV masih di Ngobrol Prestasi, dan masih sama aku dan juga Dani. Di sebelah aku nih, kita masih ngobrol-ngobrol dengan tema kita hari ini, belajar ikut andil untuk negeri melalui Parlemen Remaja 2024. Nah, tadi udah cerita banyak banget nih Dani nih tentang kegiatan Parlemen Remaja, terus kegiatannya apa aja, dan juga seleksinya gimana, dan lumayan panjang juga. Dan semoga setelah dari kegiatan ini justru jadi jadi salah satu ilmu baru ya, ketika mungkin menuju perguruan tinggi yang pasti orang-orangnya lebih banyak lagi ya. Nah, tapi aku penasaran, kayaknya Dani ini memang dari sebelum-sebelum ini sering banget ikut kegiatan-kegiatan. Kamu pernah ikut kegiatan-kegiatan apa aja sih? Dani kayaknya banyak banget ya. Luar biasa, banyak sih Kak, kalau misalnya tentang kegiatan, apalagi kegiatan yang seputar sosial, maksudnya komunikasi sama seni budaya gitu. Aku tertarik banget karena juga basicnya anak yang suka ngomong gitu. Yang tidak bisa berhenti Yang ngomong. tidak bisa berhenti ngomong, boleh. Jadi aku kayak banyak banget experience ikut kegiatan, baik itu pengabdian masyarakat ataupun aku juga sering ikut banyak banget kompetisi, mulai dari tingkat kota, provinsi, bahkan juga nasional. Yang nasional deh, apa nih yang pernah ikut? Selain Parlemen Remaja ya? Selain Parlemen Remaja, aku baru banget lengser juga nih. Lengser? 1 minggu yang lalu, lengser. Gini? Lengser dari jabatan aku sebagai seorang Duta Generasi Berencana Indonesia tahun 2024. Oh, Genre Indonesia? Genre Indonesia. Wih, Jadi itu aku sebagai Duta Genre itu sejak tahun 2022, tingkat Kota Bengkulu, terus tingkat Provinsi Bengkulu 2023, dan alhamdulillah dapat amanah mewakili Provinsi Bengkulu juga ke tingkat nasional di tahun 2023, dan 2024 ini aku udah ada gantinya gitu kan. Jadi ini aku mengkampanyekan banyak seputar perencanaan masa depan sama penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, yang mana genre atau generasi berencana itu ada di bawah naungan lembaga pemerintahan, yaitu BKKBN atau Badan Kependudukan Keluarga Berencana. Oke, wah penonton saya, mana penonton saya? Tepuk tangan mana penonton? Aduh, ya ampun penonton. Tuh, ini penonton kita nih yang 500 orang nih kayak harus di briefing lagi. Ini bayarannya kurang ya. Oh, banyak banget ya. Kamu mulai dari ikut yang kota, ikut yang provinsi, dan dipercaya untuk ke nasionalnya. Ih, keren banget. Tapi apa sih, kamu memang suka gitu sama dunia public speaking atau gimana? Iya, benar.
aku suka banget sama dunia public speaking, jadi aku belajar banyak gimana caranya. Aku juga sekaligus berpikir kritis, bukan hanya seni berbicara gitu kan. Dan aku juga sering banget, mungkin udah belasan kali gitu ikut lomba debat gitu. Lomba debat yang aku ikutin sejak aku kelas 1 SMA sampai sekarang juga kelas 12 atau kelas 3 SMA ini. Dan aku juga mohon doanya deh Kak, karena bulan November nanti aku bakalan ikut lomba debat tingkat nasional. Wih, keren banget. Oke deh, semoga di bulan November nanti semuanya berdoa. Semuanya berdoa, angkat tangannya. Semoga Dani bisa mendapatkan juara 1 di lomba debatnya. Amin. Itu di mana lombanya? Lombanya di Tangerang dalam Olimpiade Sains Setara Kanita Nasional. Jadi di sekolah aku SMA Sintarolus itu kan ada di bawah naungan Yayasan Setara Kanita. Nah, Setara Kanita itu ada banyak banget sekolahnya se-Indonesia. Jadi nanti akan dipertemukan nih kita di Ostarnas itu atau Olimpiade Sains Setara Kanita untuk aku ikut di cabang lomba debat. Oke, wah keren banget. Nanti kita tunggu informasinya ya, gimana nih keseruannya Dani nanti di kegiatan Olimpiade Sainsnya nanti. Nah, kan kegiatan kamu tuh banyak banget ya Dani ya, dari yang terlihat aja. Tapi kalau untuk ikut lomba pastinya ada persiapan. Apalagi parlemen remaja tentunya ada persiapan dong. Kayak nggak mungkin kita asbun aja ikut itu, nggak mungkin ya. Dan pasti itu nyita waktu banget nggak sih? Pasti ya. Nah, gimana tuh kamu ngebalancing waktu kamu untuk sekolah, belajar, terus juga persiapan untuk kegiatannya, gimana tuh Dani? Oke Kak, jadi aku percaya kalau misalnya sebagai seorang pelajar sekarang, kewajiban aku nomor 1 itu belajar gitu kan. Nah, maka dari itu aku nggak akan lepas prioritas aku kalau misalnya aku harus belajar dan sekolah yang baik dan benar dulu nih ibaratnya. Jadi studi life balance aku itu aku coba gimana caranya biar tetap balance itu tadi dengan aku mengatur skala prioritas. Dan aku juga berpikir kalau misalnya ternyata ada banyak kok aspek-aspek pendukung lainnya, salah satunya kayak contoh ikut pengabdian masyarakat, kemudian juga ikut lomba-lomba, bukan cuma belajar di sekolah aja gitu. Jadi aku juga kadang ada banyak hal yang mungkin aku rela untuk korbankan gitu kan. Contohnya kayak misal waktu main aku gitu kan. Waktu main aku untuk aku jadikan sebagai waktu belajar aja deh gitu kan. Belajar misal untuk persiapan ulangan di sekolah, ujian di sekolah, atau aku jadiin waktu main aku untuk kumpul bareng teman-teman yang sefrekuensi untuk siapin perlombaan deh gitu. Tapi aku juga tetap enjoy gitu di dalam proses aku itu. Walau orang bilang nanti kamu itu nggak menikmati fase remaja sesungguhnya gitu. Tapi aku kembaliin lagi, setiap orang tuh pasti punya definisi bahagianya masing-masing gitu kan. Ketika aku bahagia dengan prosesku untuk meraih prestasi itu, ya why not gitu kan. Langsung tertusuk jantungku dar gitu namanya. Ya tapi memang ya masih banyak orang-orang yang merasa kayak waktu mereka ternyata habis untuk belajar, dan memang ada orang yang menyesali hal itu. Tapi selagi kamu enjoy, kenapa enggak ya Dani ya gitu loh pemirsa. Itu sebenarnya jangan nyesel lah, jangan buat story galau di Instagram itu, hentikan, karena saya mau galau juga. Dani, tapi kan kegiatan kamu banyak, terus kamu juga sudah bisa nih ngatur prioritas kamu, sudah bisa ini deh untuk ngatur diri sendiri lah ya, untuk membedakan kapan kamu harus belajar, kapan kamu harus berikan untuk kegiatan kamu. Nah, dapat support dari siapa aja sih kamu untuk ikut segala kegiatan-kegiatan ini? Pasti dong ya. Support dari mana aja sih? Iya, jadi alhamdulillahnya semua orang tuh aku ngerasa kayak berkontribusi dalam segala proses aku gitu kan. Mulai dari yang pertama banget itu ada diri aku sendiri. Iya dong, self love. Iya, ini terlalu klise tapi ya mau nggak mau kalau misalnya diri kita itu udah kasih afirmasi yang baik, pasti kita juga bakalan enjoy untuk menjalaninya. Kemudian aku juga dapat support banyak banget dari keluarga aku, dari kakak aku, dari ayah ibu aku, kemudian juga dari teman-teman terdekat aku yang sama-sama kayak kita tuh ayolah berjuang bareng gitu kan. Ayolah kita sama-sama support untuk mencapai tujuan kita gitu. Karena aku juga merasa bersyukur banget ketika aku dapat circle atau lingkungan pertemanan yang memang nggak ada iri satu sama lain gitu. Misal kayak kakak
mencapai sesuatu, aku ikut bangga dong gitu. Atau dan aku sebaliknya gitu, mencapai sesuatu pasti kakak juga pada akhirnya ikut bangga. Karena di luar sana tuh aku yakin banyak banget kayak mereka itu temenan tapi sebenarnya mereka sama-sama bersaing gitu. Oke, nggak sehat Nggak jadinya sehat ya ya. persaingan. Aduh, sikut-sikutan ternyata di luar sana. Terakhir deh, apa nih yang mau kamu sampaikan ke teman-teman kamu mungkin di sekolah atau pemirsa di rumah yang mungkin juga punya passion yang sama seperti kamu? Oke, untuk teman-teman semuanya sama pemirsa di rumah yang lagi nonton ngobrol prestasi ini, ngota prestasi ini ya. Aku mengucapkan terima kasih banyak karena kalian udah meluangkan waktu untuk melihat dari awal sampai akhir, dan aku mau kasih pesan teruslah untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi. Sekalipun kamu merasa tergores dalam suatu proses, nggak apa-apa untuk tergores di proses karena akhirnya akan sukses. Kayak gitu. Oke, tergores yang Tergores akhirnya yang jadi akhirnya sukses. jadi sukses. Emang ada SS-nya ya di akhir. Terakhir tepuk tangannya penonton aku, mana penonton aku? Aduh, ya ampun penonton. Gitu dong. Kalau udah closing statement tuh harusnya tepuk tangan penonton. Duh, gimana sih? Ini emang harus belajar lagi. Belajar sama Dani mungkin habis ini ya. Dani, thank you banget udah nemenin aku ngobrol hari ini, dan semoga sukses sekolahnya dan nanti apa yang kamu cita-citakan, perguruan tinggi impian. Amin. Mungkin habis Itu ini goalsnya itu habis goals ini. goals terdekat ya, Ya. itu ya. Dan pemirsa yang memang kalau kita punya sesuatu impian ya memang sudah seharusnya untuk digapai pemirsa, dan apapun prosesnya, apapun hal-hal yang akan kamu hadapi dalam menggapai proses atau capaian itu memang semuanya harus lalu, dan semuanya enggak manis ya, ada pahit-pahitnya sedikit tapi ya tetap harus dilewati. Dan terima kasih banyak, saya Puspa Skararum mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BTV Bucket. Sampai jumpa.